Kak Hendra, karena tadi sempat salah paham karena memang namanya hampir sama. Nggak apa-apa, udah biasa kok. Hendra, Hendra. Oh, oke, oke, siap ya. Aku out aja udah. Ya, kira ketua umum FLP yang masuk. Iya, oke. Baik teman-teman, eh, sebelum kita masuk ke materi kita tentang bagaimana kita membuat atau trik membuat skenario film, saya akan bacakan profil pemateri kita yang sangat luar biasa. Saya sampai geleng-geleng melihat. Singkat aja ya, singkat aja ya. Siap, Kak. Oke, nama Hendra Purnama, seorang writer, scriptwriter, podcaster, dan trainer. Riwayat pendidikan, beliau pernah kuliah di Universitas Terbuka saya baca dari ini ya, pernah mengenyam pendidikan di Universitas Terbuka 2023 sampai belum selesai, jurusan sastra Inggris bidang minat penerjemahan, terus pernah mengenyam pendidikan di El Rahma Education Center tahun 2000 sampai 2001, jurusan teknisi informatika, pernah mengenyam pendidikan juga di STM Penerbangan Negeri Bandung 97 sampai 2000. Riwayat pekerjaan, beliau pernah bekerja di Tamesta Nusantara, pernah juga bekerja di PT Kaba Media Internusa, pernah bekerja juga di PT Selamadani Grafindo dan masih banyak sekali. Saya singgung juga beberapa karya fiksi beliau. Ada terakhir di tahun 2021 di Mosaic Novel, Week Game. Terus juga dari non-fiksi dan co-writer, dia juga pernah menulis beberapa karya, diantaranya adalah Dunia Kami sebagai co-writer, Bawana Winasis Dieng sebagai kontributor. Dalam filmografi, beberapa sangat banyak sekali juga, beberapa yang saya singgung, ada Burung Kera Si Jago Ayam, scriptwriter, dan Pohon Pengilham tahun 2022. Di sinetron juga sangat banyak sekali, beberapa saya singgung, ada Tutur Tinular yang pernah tayang di MNC TV, Ikatan Cinta yang mungkin sudah banyak kita lihat ya di sinetron-sinetron. Dan di pendidikan non formal banyak sekali juga. Beliau juga beberapa saya singgung, yakni diantaranya Storyteller for the New Media di Jakarta dan Director POV of a Story di Jakarta juga. Sertifikatnya beliau juga sangat banyak sekali dan sangat luar biasa. Beberapa di antaranya ada crafting dynamic character dan intro to digital marketing, dan learning screenwriting with final draft 12. Prestasi, pernah meraih beberapa prestasi diantaranya juara harapan sayembara cerpen lingkungan di media Indonesia, juara 3 skenario cerita pendek Islami LSBPI MUI. Wah, sangat luar biasa sekali. Mungkin nanti saya harapkan teman-teman kita semua juga bisa banyak mengambil pelajaran dari apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Selanjutnya untuk waktu, saya persilahkan kepada Kak Hendra Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau tersendat-sendat mungkin jaringannya atau apa, maaf nih ya. Nanti bilang aja kalau ada yang nggak jelas, ada yang perlu diulang atau apa gitu ya. Kita nggak tahu nih jaringannya nih. Oke, teman-teman, alhamdulillah saya ada di sini ya. Teknologi ya yang bikin kita bisa ketemu. Maksudnya kalau jadi nggak harus offline ya, nggak harus saya yang ke sana gitu. Uh, Perkenalan aja tadi ya, saya masuk FLP itu 2004. Pertama kali belajar nulis 2004 di FLP. Lalu FLP-nya FLP Bandung. Terus 2004 sekitar 2010 saya jadi pengurus FLP Jawa Barat. Lalu dari mulai 2014 saya jadi pengurus pusat FLP. Waktu itu zaman ketuanya Mbak Sinta Yudisia. Lalu berlanjut ketika ketuanya Mbak Afifah Afra, itu saya masih jadi pengurus gitu. Tapi setelah itu enggak, sekarang udah enggak lagi, sekarang udah kembali ke Bandung lagi. Ya, jadi kalau di FLP itu udah dari cabang, wilayah, pusat, terus balik lagi ke cabang gitu. Ya, saya pernah nulis banyak skenario. Kita fokus di skenario aja ya. Kalau tulisan yang lain jangan dulu dibahas deh.
apa? Ya, saya nulis sinetron, salah satunya Ikatan Cinta. Tapi sebelum teman-teman apa ya? Karena gini, saya melihat banyak sekali iklan-iklan, poster-poster, apa, penulisan skenario yang mentornya itu menulis penulis Ikatan Cinta. Jadi banyak yang ngaku tuh penulis Ikatan Cinta, kadang apa itu kenapa sih bisa kayak gitu gitu? Karena sebenarnya menulis sinetron itu tim. Jadi bisa aja dia mengerjakan episode berapa sampai episode berapa, saya episode berapa saya berapa gitu. Kadang satu episode itu dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4 gitu sesuai dengan apa deadline-nya aja gitu. Jadi sebentar. Jadi kalau misalnya ada yang apa saya nulis Ikatan Cinta misalnya, ya iya, tapi waktu itu saya tim gitu. Jadi dan nama saya nggak muncul. Jadi kalau teman-teman nyari namanya Mas Hendra mana, nggak akan ada. Jadi kalau di sinetron itu memang nama penulis itu hampir tidak mungkin muncul gitu. Jadi kita emang yang biasanya muncul kalau diperhatiin di sinetron itu tim penulis itu biasanya tim kreatif RCTI, misalnya tulisannya pasti gitu deh. Tadi belakang itu ada berapa orang gitu, ada 7 orang, ada 6 orang, tergantung gitu. Seperti itu ya. Jadi ya saya pernah nulis Ikatan Cinta, pernah nulis skenario Kian Santang, Tutur Tinular gitu. Sinetron udah ada 17 lah kurang lebih, 17 atau 16 gitu. Di luar itu ya saya juga nulis skenario film pendek, skenario film animasi kayak gitu. Nah, tapi saya berangkat dari cerpen. 2004 saya nulis cerpen. Lalu tahun 2005 novel pertama saya terbit dan sejak itu saya nulisnya jadi Swiss tuh, cerpen novel sampai 2010 saya mulai belajar skenario. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kebetulan waktu kita agak panjang ya sampai jam 9 ya kurang lebih. Oh ya, ini plus kalau saya sih rencananya gini, teman-teman akan saya suruh nulis nantinya, tapi nulisnya setelah sesi ini. Jadi nggak nulis sekarang gitu, nulisnya nanti aja, besok baru diperiksa gitu kurang lebih. Jadi biar bisa lebih fokus lah, lebih fokus. Mungkin tengah malam nanti mau nulis silahkan gitu ya, mau mencoba nulis skenario gitu. Nah, kembali ke yang tadi ya. Jadi setelah kita sekarang ngomongin yang apa ya, brainstorming dulu lah gitu, sebelum masuk ke materi skenario nya. Jadi gini teman-teman, setelah saya punya pengalaman nulis cerpen, nulis novel, terus nulis skenario gitu, puisi juga ada, walaupun puisi sedikit lah. Satu hal yang saya pahami dan saya sekarang ingin berikan ke teman-teman semua, bahwa sebenarnya semua itu adalah outputnya aja gitu. Pada intinya sih sama, bahwa itu adalah cara kita sebagai penulis untuk berbagi cerita ke orang lain. Itu ya. Memang ada cerita-cerita. Masalahnya ketika kita mencoba menceritakan sesuatu, ada cerita-cerita yang cocoknya dijadikan cerpen. Ada yang, wah ini sih cerita ini baru cocok kalau dibikin novel yang panjang-panjang nih. Ada yang seperti itu. Ini sih enaknya dibikinnya film karena cerita ini butuh audiovisual yang kuat banget gitu. Ya, jadi banyak penulis yang takut. Kalau saya lihat itu takut untuk misalnya, terutama skenario, itu takut sama skenario karena dianggapnya skenario itu kayak monster yang beda banget gitu. Karena biasanya kan menekuni cerpen, menekuni novel gitu. Padahal enggak, begitu saya tekuni, yang saya lihat adalah ini hanya cara kita bercerita sama orang lain. Ya, jadi di film juga sama. Ada cerita-cerita yang hanya bisa dibawakan dengan film animasi misalnya. Ada. Oh ini sih kalau film live action pakai manusia ini nggak mungkin nih. Kayak begini tuh nggak mungkin. Ceritanya nggak nyampe nih. Harus pakai animasi gitu. Jadi itu hanya cara kita bercerita aja. Ya. Supaya cerita kita atau pesan kita, pesan moral kita itu jadi lebih efektif nyampe-nya ke pembaca atau penonton gitu. Itu aja sih. Jadi saran saya ke teman-teman, jangan takut dengan berbagai bentuk ya, berbagai bentuk output karya. Cerpen, oke, belajarlah cerpen. Tapi nanti akan nemu kok, aduh cerita gini kayaknya kalau cerpen nggak dapet nih, harusnya novel nih, oke gitu. Yang kayak gini sih harusnya komik nih, oke belajar bikin skenario komik nanti ada.
wah yang kayak gini sih harusnya teater panggung nih. Nah, belajar bikin skenario teater. Ada cerita-ceritanya nanti. Apa? Ada cerita yang pasnya di sini itu nanti akan kerasa gitu. Ya. Jadi untuk pertama kali saya sharingnya itu dulu. Please jangan takut, dan ketika teman-teman sekarang mau belajar skenario, ini adalah awalan yang bagus banget ya. Kalau mungkin saya di sini hanya meletakkan fondasi aja nih 2 hari ya, karena hampir tidak mungkin belajar nulis skenario sampai jago banget dalam hanya waktu 2 hari itu kurang. Jadi mungkin saya hanya naruh fondasi aja, selanjutnya terserah teman-teman. Tapi saya lihat ini adalah ini adalah perkembangan yang bagus banget. Teman-teman mulai mencoba nih sesuatu nih di luar cerpen, di luar puisi, novel, skenario nih gitu. Ya, itu dulu, itu pertama dari saya. Oke. Yang kedua, mohon maaf, saya nggak bikin PowerPoint yang khusus gitu ya, nggak bikin PowerPoint yang khusus. Jadi nanti saya akan pakai PowerPoint dari materi kelas-kelas yang sebelumnya. Nanti saya akan mungkin ada yang di skip atau apa, bagian ini saya jelaskan, bagian ini tidak gitu. Moderatornya siapa jadinya nih? Oh oke. Nanti kalau saya belum tahu kalau teknis tanya jawab gimana, apa langsung aja atau ada sesi khusus? Mungkin nanti di sesi khusus di belakang. Oke. Nanti. Wow. Alright, kita mulai aja kali ya. Saya bisa screen sharing ya, sharing screen bisa ya, share screen bisa ya. Oke, sebentar. Materi saya sedikit kok, ini cuman kayak apa ya? Ya kayak pengenalan aja deh singkat. Tar dulu, sebelumnya di sini ada yang udah bisa nulis skenario atau udah pernah minimal? Ada atau belum? Belum, Kak. Belum ya. Pernah. Oke. Berarti saya akan disesuaikan gitu cara menjelaskannya gitu. Oke, sebentar ya. Semoga nggak pada ngantuk ya. Sebentar, materinya yang mana ya? Maaf ya teman-teman, ini materinya kok ini saya tidak menemukannya. Nah, tadi ada loh. Udah ada. Seperti yang saya bilang tadi ya, ini saya ambil dari materi kelas yang lain. Jadi mohon maaf kalau ini sih gitu. Enggak, emang ini hanya potongannya aja. Ini kalau teman, ini udah muncul belum gambarnya? Belum, Kak, masih nge-lag, masih loading. Masih nge-lag. Oke, udah muncul. Udah ada bahasanya anatomi film ya, jadi memang dari kelasnya. Kalau teman-teman lihat ini ada 45 slide, tapi kita nggak akan sebanyak itu, tidak akan. Ya, ini jadi gini, saya biasanya agak menghindari hal-hal teknis karena hal teknis itu bikin pusing. Ya, saya ngerti banget teknis itu pusing. Jadi sedikit aja ntar teknisnya di belakang. Saya biasanya lebih banyak ke brainstorming, lebih banyak ke pemahaman kenapa sih gitu. Karena gini, satu hal lagi, ketika saya masuk ke industri itu biasanya lebih mudah untuk memahami mengapa, kenapa sih gitu. Misalnya gini, teman-teman pasti sering dengar atau nanti akan banyak ketemu misalnya teori gini. Teori membuat judul yang baik. Pasti akan sering itu ketemu. Dan itu pasti teorinya beda-beda. Googling aja silahkan, tanya ke siapa. Biasanya orang-orang tuh punya pemahaman yang beda soal judul. Ada yang bilang judul itu maksimal 5 kata, ada yang maksimal 3 kata, ada yang bilang harus puitis, ada yang bilang tidak boleh puitis, ada yang banyak banget. Nah, tapi dari semua teori itu sebenarnya cuma satu yang harus diambil, yaitu kenapa sih judul harus seperti itu. Itunya. Nah, saya tuh pengen menekankannya ke sana. Oke. Nanti kita akan mulai di sini. Anatomi film, bentar, materi pertama. Nah, gini, salah satu keunikan skenario yang teman-teman mesti pahami adalah dia berbeda pendekatan dengan cerpen atau novel. Antara lain adalah pendekatan yang paling kerasa adalah skenario itu tidak bisa dikerjakan. Maksudnya gini,
Skenario itu bukan final dari karya. Cerpen, teman-teman nulis nih cerpen udah dapat nih, cerpen dapat misalnya 2000 kata misalnya, kirim ke koran, terus dimuat, udah selesai, dimuat, orang-orang bisa baca gitu. Dan yang dimuat pun sama, teman-teman outputnya kan teks, nyampe ke koran teks juga. Teman-teman nulis novel nih, nulis novel gitu, udah tebel nih, udah 300 halaman nih, itu teks kan, teks dibaca, terus diterbitkan gitu. Nah begitu diterbitkan, bentuknya teks juga, jadi nggak ada perubahan. Skenario enggak. Jarang banget orang iseng baca skenario, jarang. Yang terjadi adalah biasanya mereka tuh nonton filmnya, ya kan? Jarang baca skenarionya. Jadi skenario itu bukan bentuk akhir, ya, bukan bentuk akhir dari karya yang bisa dinikmati orang-orang. Skenario itu harus diubah lagi jadi sebuah media audiovisual baru itu yang dinikmati. Ya itu uniknya bikin skenario. Sehingga kenapa? Sehingga ketika kita bikin skenario, kita mesti siap kerja tim. Timnya buat apa? Timnya buat mengubah skenario kita jadi benda yang bisa dinikmati orang, yaitu film, gitu. Nah, posisinya di mana? Jadi gini, saya saya harus memang menjelaskan tentang film, produksi film ketika kita bicara skenario. Itu harus banget. Posisinya di mana? Penulis skenario ada di sini. Jadi di sebuah produksi film itu ada tiga jabatan paling tinggi, yaitu produser, sutradara, penulis skenario. Penulis skenario ada di sini. Lupakan dulu kameramen, lupakan dulu artisnya, lupakan dulu posisi-posisi di film gitu ya, orang editornya atau orang yang megang lampu segala macam, lupakan. Posisi inti dari seorang penulis skenario ada di sini, di antara produser dan sutradara. Jadi namanya triangle system. Ini triangle systemnya adalah sistem yang baku banget kalau kita mau bikin film. Jadi buat teman-teman yang mau jadi penulis skenario, tenang, posisinya tinggi. Posisinya tinggi, bukan posisi rendahannya tinggi loh. Kalau dibayar, bayarannya gede loh, gitu. Bayarannya gede. Oke, ini dulu. Oke, nah berikutnya. Nah, attitude. Kita bicara attitude scriptwriter. Ini sebelum teman-teman masuk ke teknis nih, saya sih karena gini, sependek pengalaman saya berapa ya? Ada 13 tahun kali ya nulis skenario. Attitude itu penting banget. Sikap gitu, sikap mental, attitude, cara kita bergaul sama orang itu penting banget. Kenapa? Saya sering lihat banyak penulis skenario yang mungkin skillnya biasa-biasa aja, tapi dia punya jaringan yang kuat, dia punya teman-teman yang benar, dia ada di tempat yang benar, karirnya maju, ya. Jadi dan ini bukan karena saya orang kota, kamu orang desa, saya mah tinggal di daerah, enggak, bukan karena itu, bukan. Kalau teman-teman tahu salah satu ya banyak banget penulis-penulis skenario atau sutradara yang bukan dari kota macam Jakarta atau Bandung atau Surabaya juga, banyak juga dari daerah kecil, karena mereka tahu cara menempatkan diri, mereka tahu sikap yang diharapkan dari seorang scriptwriter. Gitu. Nah, makanya saya mau ke sini dulu nih sebelum kita ngomongin skill ini dulu nih gitu. Yang pertama, sadari bahwa di balik skenario, misalnya ini skenario nih ya. Di balik benda ini ada 300 orang yang bergantung ke kita. Kalau kita udah masuk industri, ya ini 300 nih angka yang sangat acak ya, kadang 100, kadang 50. Intinya ada orang yang bergantung ke ini. Ke ke naskah kita. Kalau naskah kita nggak jadi, mereka nggak kerja. Contohnya artis. Artis tuh boleh aja artis tuh mentereng gitu ya. Diliput media dan sebagainya, mereka tuh nggak bisa apa-apa loh kalau nggak ada ini. Mau apa yang mereka dialogkan, nggak ada. Seperti itu. Jadi kameramen boleh lah dia pakai boleh pakai kamera yang mahal yang harganya 900 juta, 1 miliar boleh. Kamu mau nyorot apa kalau ini nggak ada gitu. Jadi ada orang-orang yang bergantung ke naskah kita. Itu harus disadari.
Jadi kalau kita lambat kerjanya, kalau kita terbiasa males-malesan, kalau kita nggak patuh sama deadline, kasihan gitu. Biasanya di sebuah produksi film, produser itu yang paling panik kalau jadwalnya molor. Karena apa? Karena kalau jadwal produksi sampai terlambat, itu duit lagi harus keluar pasti. Dan paling paling nggak bisa kalau paling jangan ya, kalau terlambatnya produksi itu karena naskah gitu. Karena wah naskahnya belum jadi, semuanya harus nunggu. Jangan. Ada orang-orang yang apalagi kalau sinetron ya, kalau sinetron tuh pemain dan kru itu kan dibayar harian ya. Kalau mereka hari itu nggak syuting, mereka nggak dibayar loh. Kasihan loh itu. Jadi sadari itu akan membuat kita merasa mengerjakan sesuatu yang penting dan kita nggak akan coba-coba melambat karena ada yang bergantung ke sini. Kalau kita zolim sama mereka, ntar jangan-jangan karmanya balik loh ke kita gitu. Itu yang dipikirkan. Pertama itu ketepatan kerja, mau ngantuk mau apa ya kerjain lah gitu, seperti itu. Itu attitude scriptwriter ya. Yang kedua selalu siap revisi. Jadi ini satu hal yang saya pelajari selama 13 tahun nulis skrip adalah salah satu yang berubah dari saya sekarang, saya nggak pernah kesel lagi kalau nerima revisi ya. Udah ngetik nih, capek banget kita ngetik. Tahu-tahu 30 menit kemudian, ini ada revisian nih, kerjain. Aduh, udah ngantuk, tapi oke, ayo siap yuk. Gitu. Karena apa? Sekali lagi, kita kembali ke poin pertama. Kalau misalnya revisi ini nggak dikerjain, ini naskah nggak goal, berarti syuting terlambat gitu. Udah itu aja. Ya. Sorry. Berikutnya, yang poin ketiga, ingat kita nulis untuk penonton seperti apa. Jadi penonton tuh banyak, teman-teman. Ya. Kalau misalnya ini kan mulai kering atau tenggorokan, panitia nggak nyediain minum, lupa. Kalau offline tuh minta minum panitia langsung. Oke, kita nulis buat penonton seperti apa. Jadi kalau kita nulis buku nih, kita nulis buku lah ya, skenario nanti. Kita nulis buku anak-anak, maka tulislah dengan bahasa anak-anak, ya kan? Kita nulis buku untuk emak-emak nih, ya tulislah dengan bahasa emak-emak. Sama, skenario juga sama. Ini penontonnya kayak apa nih? Itulah kenapa film kayak sinetron gaya bahasanya seperti itu ya, karena kita lihat penontonnya, ada kuadran penonton tuh ada. Penonton sinetron tuh dari kalangan ini ya, sesuaikanlah dengan gaya bahasa mereka ya, apa yang mereka akrabi setiap hari, cara bicara mereka seperti apa itu gitu. Kalau kita nonton bioskop gitu, oh bioskop tuh cara berdialognya tuh gini ya, lihat dong penonton bioskop kayak apa yang masuknya gitu. Minimal di kantongnya ada uang 50.000 buat beli tiket gitu, minimal mungkin tingkat pendidikannya ada, kita lihat dong gaya bahasanya kayak apa gitu. Jadi jangan apa ya, jangan memaksakan lah. Karena apa? Karena karya skenario itu, ingat ya tadi, skenario itu adalah sesuatu yang kelak akan diubah lagi menjadi bentukan film gitu. Jadi ketika kita memaksakan gaya saya sih pengen nulisnya kayak gini dan ternyata nggak sesuai sama penontonnya, selesai udah. Skenario yang nggak akan kepake, kalaupun maksa di syuting juga nggak akan laku filmnya, nggak akan ada nonton gitu ya. Berikutnya patuhi format naskah. Format naskah akan kita pelajari nanti. Itu juga sama. Nanti soal format naskah akan saya ulas sedikit ya nanti di belakang nanti. Pokoknya kalau format naskah itu sudah aturan baku dari mulai tingkatan mahasiswa sampai Hollywood pakai format yang sama ya. Kenapa? Nah, kenapanya itu nanti yang akan kita bicarakan. Oke. Yang terakhir adalah kerja tim. Tolong seintrovert apapun teman-teman ya, aduh saya sih kan penulis itu kan introvert gitu, enggak. Untuk skenario nggak bisa. Kelak teman-teman akan kerja tim. Paling nggak ini timnya tuh produser sama sutradara itu tuh udah wajib, nggak bisa kerja sendirian di pojokan kamar gitu kan sambil ngopi sambil nggak bisa. Scriptwriter kerja tim sama produser sama sutradara. Begitu produser sutradara selesai, kerja sama dengan artis biasanya. Kan artis kan reading naskah nih, kadang artis juga ngontak, ini maksudnya apa ya, cara bacanya gimana ya, kita bisa ngejelasin gitu. Oke, ini attitude. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Oke, berikutnya. Nah, skenario adalah, nah ini penting nih, skenario itu adalah alat komunikasi. Ingat ya, skenario itu alat komunikasi.
antara penulis skenario, pemain, dan sutradara. Maka bicaralah yang benar. Kenapa? Kenapa saya menekankan ini? Ini penting. Teman-teman kalau terbiasa nulis cerpen dan nulis novel, cerpen dan novel adalah sebuah karya di mana kita tuh berkomunikasi dengan pembaca. Iya kan? Iya kan? Skenario enggak, teman-teman. Kita nggak berkomunikasi dengan penonton film dengan skenario. Kita berkomunikasi dengan teman-teman kita sendiri. Makanya skenario yang bagus itu adalah yang nggak bikin sutradara pusing, nggak bikin artisnya pusing, nggak bikin kameramen pusing. Itu skenario yang bagus yang kayak gitu. Yang bikin mereka tuh paham, oh maksudnya ini ya. Perhatikan bedanya ya, perhatikan bedanya. Cerpen dan novel itu cara kita berkomunikasi dengan pembaca. Langsung aja, ketik-ketik cerpennya, diterbitkan atau apa, pembaca akan mendapatkan benda yang sama dengan yang kita ketik tadi. Skenario enggak. Skenario itu alat kerja untuk bikin filmnya nanti yang ditonton. Itu bedanya. Skenario tidak diakses langsung oleh penonton, enggak. Dan skenario juga tidak punya pembacanya yang jarang sih orang baca skenario langsung, jarang. Jadi yang baca skenario itu ya biasanya ya artis, ya sutradara, ya kameramen, ya banyak gitu. Nah, tapi semuanya lingkupnya tim kerja. Oke, ini bedanya. Perbedaannya ini ya. Oke, alat komunikasi antara tim kerja di sini. Itu yang membedakan. Oke. Oke, nah bahasa skenario kita. Saya mau membahas dulu sekarang, nih kalau mau dicatat boleh, tentang format yang benar dan mengapa perlu format yang sama untuk seluruh dunia. Gini teman-teman. Maaf ya, saya nggak nyiapin PowerPoint atau apa, catat aja lah, atau ntar boleh ditanyakan kalau ada yang nggak jelas. Jadi, teman-teman pasti pernah melihat format skenario. Kalau belum, nanti akan saya tunjukkan atau saya peragakan langsung lah ya. Bagaimana sih sebuah skenario ditulis gitu. Nah, baik teman-teman yang sudah pernah melihat formatnya atau yang belum, nggak apa-apa. Tapi kenapa format ini adalah format yang sama untuk seluruh dunia, dan kenapa harus sama? Kita bicara kenapanya aja deh. Jadi gini teman-teman. Film pertama di dunia itu yang judulnya, film pertama di dunia ini rada debatable sih. Ada yang bilang film pertama di dunia itu yang judulnya The Horse in Motion, itu tahun 1878. Filmnya sederhana banget untuk ukuran zaman sekarang, cuma gambar kuda lari-lari doang, kuda lari-lari gitu. Sekarang sih sederhana dan nggak ada gunanya kuda lari-lari. Tahun 1800 itu heboh, dimana loh kok ada gambar bisa bergerak ya, tahun segitu tuh. Nah, kalau ada juga yang bilang film pertama di dunia itu yang judulnya Ronde Garden Scene, ya. Itu tahun 1888, kurang lebih 10 tahun setelah yang kuda tadi. Itu juga simple, cuman gambar orang di taman gitu, tapi dia bisa bergerak-gerak orangnya. Oh, tahun segitu heboh, ada gambar bisa bergerak, heboh banget. Ya, nah setelah anggaplah 2 film itu ya, orang-orang mulai tertarik sama film, mulai muncul tuh, oh ini film gitu. Mulai ada orang yang mencoba bikin film, mulai ada yang menonton film, walaupun yang masih sangat sederhana ya. Nah, sampai akhirnya aku nggak akan bicara kronologis ya, nggak. Cuman setelah itu maka mulailah film jadi industri. Jadi benar-benar ada perusahaan film gitu. Karena apa? Karena mereka melihat ada potensi uang di sana, ya kan? Nah, jadi industri, akhirnya ada orang yang bekerja khusus jadi aktor, ada orang yang bekerja khusus jadi sutradara, jadi produser, karena ya memang sudah jadi industri gitu. Yang awalnya cuman coba-coba iseng-iseng, lama-lama jadi industri. Nah, ketika sebuah benda jadi industri, maka harus ada standarnya supaya bisa dipakai di seluruh dunia. Misalnya motor aja, motor apa, Honda misalnya, atau Yamaha, ya itu udah jadi standar industri. Kalau teman-teman lihat bengkel Honda, bengkel Yamaha, mereka akan bekerja dengan standar yang sama, dengan ukuran yang sama, supaya mau beli
apa karburator segala macam di seluruh dunia sama ukurannya segitu gitu, ya kan? Nah, begitu juga dengan skenario. Ketika sudah jadi industri, maka diperlukanlah standar skenario yang baku untuk seluruh dunia. Nah, dulu manusia ngetik pakai mesin tik, ya kan? Nggak pakai komputer. Di utak-atik tuh sama mereka tuh, sama pakar-pakar film tuh, di utak-atik pakai mesin tik aja, mesin tik yang ukuran fontnya sekian segala macam gitu. Akhirnya ketemulah satu format yang nanti akan kita pakai ya, nanti kita akan saya ajarkan formatnya. Format itu di mesin tik bisa membuat satu lembar kertas, satu lembar segini, itu dari adegan pertama sampai yang terakhir itu 1 menit. Satu lembar gini 1 menit. Ingat ya, 1 lembar 1 menit. Dan itu ternyata memudahkan sekali secara industri. Jadi skenario itu kalau mau bikin film 90 menit ya 90 lembar. Itu kan jadi gampang banget kan? Wah, saya mau bikin film 30 menit, ya udah 30 lembar skenarionya gitu. Kalau misalnya kurang dari 30 lembar, ya khawatirnya nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe 30 menit gitu. Seperti itu. Jadi sejak itu gampang banget ngitung industri, ngitung budget segala macam jadi gampang tuh. Nah, ketika sudah masuk era komputer, hitungan 1 lembar 1 menit itu tetap dipertahankan. Jadi sejak itu di komputer ada format yang dibuat di Microsoft Word atau apa supaya tetap bisa ngejar 1 lembar 1 menit. Ingat ya, ini 1 lembar 1 menit. Jadi kalau nanti tugasnya misalnya dari saya bikin skenario untuk film 10 menit ya, berarti teman-teman udah tahu jangan pernah bikin untuk 10 menit tapi jadi 20 lembar. Enggak, 10 menit ya 10 lembar aja. Udah sederhana itu nanti ngitung ya. Jadi mengapa perlu format yang benar dan sama untuk seluruh dunia? Ya karena industri, supaya mau teman-teman bikin film di Indonesia, mau bikin film di Hollywood, teman-teman mau ke India sana, atau mau bikin film di Jepang, mau bikin film di Singapura dan sebagainya, di Australia, sama, tetap sama hitungannya, 1 lembar 1 menit. Udah, itu baku, nggak bisa ditawar-tawar. Oke? Okay? Ya, begitu juga sinetron. Waktu saya nulis sinetron juga sama. Kita lihat nih, misalnya sinetron ini tayangnya 2 jam, berarti 120 menit. Potong iklan 90 menit. Ya udah, berarti 90 lembar. Udah, sesederhana itu ngitungnya. Ya. Jadi, nanti formatnya kita coba sama-sama. Ya. Tapi sekarang sementara saya bilang gitu dulu. Oke, bahasa skenario. Minum lagi ya. Ya. Atau sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Enggak, kalau ada yang mau tanya silakan. Nggak ada kayaknya ya. Lanjut aja. Atau mau buka sesi pertanyaan dulu, boleh? Lanjut dulu mungkin Kak, masih belum ada pertanyaan. Oke, boleh. Bagus malah kalau misalnya ini jadi cepet. Jadi kita langsung masuk tugas aja udah gitu. Ntar ketahuan tuh di tugasnya tuh kayak apa. Nah, sekarang bahasa skenario. Lagi-lagi kita belum masuk teknis format. Pusing teman-teman format tuh. Ntar aja lah ya. Nah, gini. Saya akan coba memberikan apa ya, pemahaman yang sangat mudah untuk skenario. Skenario secara simpelnya itu hanya isi skenario adalah apa yang kita lihat dan apa yang akan kita dengar. Udah, itu aja. Udah, teman-teman nggak usah mikirin macam-macam. Bayangkan nanti di layar tuh ya, adegan apa yang muncul, lalu suara apa yang terdengar, itu yang ditulis. Dah, kalau yang biru itu nanti ya, pokoknya saya pengen teman-teman tuh berpikir gitu dulu. Isi skenario adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Udah, deal ya, itu doang.
jangan pernah coba-coba. Makanya skenario banyak yang kejeblos waktu pertama kali bikin skenario, banyak yang kejeblos ngomongin perasaan hati. Misalnya, dia berjalan ke arah kolam ikan. Udah, dia berjalan ke arah kolam ikan. Itu kalimat yang jelas karena nanti adegannya seperti itu. Berarti kita nyuruh artis berjalan ke arah kolam ikan. Udah, itu kan apa yang akan kita lihat. Lalu terdengar misalnya gemericik air atau suara air pancur. Oke, fine. Itu kan apa yang kita dengar. Tapi kemudian banyak yang kejeblos di sana dia duduk dan memikirkan istrinya. Nah, itu nggak bisa. Itu kan perasaan. Itu kan nggak kelihatan di layar. Coba memikirkan istri gimana caranya menunjukkan di layar. Kan nggak kelihatan. Itu nggak usah ditulis. Beda sama cerpen. Kalau cerpen kan bisa aja kita nulis kayak gitu. Novel bisa. Skenario nggak bisa. Hanya yang dilihat, yang didengar. Tapi kan dia memikirkan istrinya. Ya, tunjukkan kalau gitu. Gimana? Apakah lalu dia mengeluarkan dompet, lalu membuka dompetnya, lalu ada foto istrinya, dia memandang foto istrinya, lalu wajahnya jadi muram. Nah, mungkin itu bisa menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan istrinya. Gitu. Maksudnya itu loh. Jadi isi skenario adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. That's it. Udah. Ya. Sampai sini kita sepakat dulu. Jadi nanti saya harap ketika ngerjain tugas, nggak ada tuh yang masih kejeblos sama perasaan-perasaan, suasana hati gitu. Nggak ada. Kalau memang suasana hati itu penting, tunjukkan secara visual. Itulah kenapa teman-teman di sinetron banyak adegan ngomong sendiri. Nah, itu tuh salah satu, aku akan membunuhnya, lalu mengambil hartanya. Iya, itu tuh kan pikiran dia VO gitu. Itu kan apa yang terdengar jadinya, ya kan? Nah, itu salah satu paling mudah sebenarnya di VO gitu. Ya, ternyata dia membenciku. Nah, udah, itu itu yang terdengar kan gitu. Seperti itu sinetron tuh paling gampang kayak gitu, ya. Oke, dah. Terus lanjut ya. Yang biru ini cuekin aja dulu. Ini nggak usah. Nah, oke. Nah, ini aku kasih lah. Oke. Anatomi film. Ini penting kita kuasai kalau kita nulis skrip. Jadi gini teman-teman. Perhatikan yang oranye, yang oranye. Itu kan namanya scene. Ya, scene. Tolong teman-teman ya mulai sekarang kalau sudah dapat materinya ya, tolong jangan baca ini suka ada yang bacanya skin. Nah, ini skin. Nah, bukan, ini bukan skin. Ada yang secen, ada yang suka gitu, secen. No, ini dibacanya sin. Ya, yang oranye ini sin. Sin itu biasanya kalau gampangnya sih bilangnya adegan kali ya. Adegan 1, adegan 2, adegan 3. Nah, biasanya penulis skenario itu bicaranya dalam lingkup scene. Scene 1, scene 2, scene 3. Tuh, ya. Yang lain-lainnya cuekin dulu. Kita bicara scene aja. Nah, biasanya scene itu dipisah oleh lokasi, ya. Dipisah oleh lokasi. Itu gampangnya. Jadi kalau misalnya ada adegan dia di dapur, itu berarti scene 1. Terus si tokonya pindah tuh ke teras, berarti itu scene 2 karena dia udah pindah ruangan. Kenapa seperti itu? Sekali lagi kita kan selalu bicara kenapa sih gitu. Kenapa? Karena prakteknya begitu di syuting film itu tuh iya, kalau di film tuh cuma tokohnya jalan dari dapur ke teras misalnya, ya, atau jalan dari dapur ke ruang tamu. Tapi dalam syuting enggak, teman-teman. Begitu dia pindah ruangan itu berarti dia yang lain tuh geser kamera, geser lampu, geser dekorasi, itu rumit banget. Rumit. Jadi biasanya kalau di film itu satu scene yang sama tuh dihabisin dulu. Misalnya ada film nih, ada 10 scene, 10. Nah, 5 adegan itu ada di dapur, 5 adegan di dapur, tapi adegannya lompat-lompat nih, adegan scene 1 di dapur, scene 2 ke teras, scene 3 dapur lagi misalnya, terus scene 4 kamar tidur, terus scene 5 dapur lagi, balik ke dapur. Nah, biasanya kalau dalam syuting film, itu scene yang dapur tuh dihabisin dulu, scene 1 syuting, set sampai beres. Oke, kita lompat ke scene 3 ya, masih di dapur juga tuh biasanya. Jadi ntar oke, adegan dapur selesai semua ya. Pindah kita ke teras gitu. Nah, di teras semua adegan teras itu selesaikan lagi gitu. Jadi biar kamera
nggak pindah-pindah, nggak jelas gitu. Nah, scene itu biasanya harus dibagi secara lokasi karena itu. Karena dalam praktek syutingnya berat kalau misalnya dari dapur pindahin kamera ke teras, balik lagi ke dapur gitu ya, kenapa nggak sekalian aja gitu. Kamera film kan gede-gede. Gitu. Itulah kenapa scene biasanya dipecahnya per lokasi karena prakteknya saat syuting seperti itu. Oke, tapi dalam cerita sih nggak kelihatan bahwa seberat itu memindahkan satu perpindahan situ, nggak kelihatan. Oke, kita kembali ke sini. Nulis skenario bekerja dalam lingkup scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Nah, scene itu apa? Scene itu gabungan beberapa shot. Shot itu apa? Shot itu gampangnya sih gini aja. Hanya ketika tombol, teman-teman pernah ngerekam video kan di kamera atau di HP. Satu shot itu dihitungnya ketika teman-teman tekan tombol record sampai teman-teman stop. Udah, itu satu shot berarti. Udah gitu. Nah, nanti misalnya adegannya memasak di dapur. Memasak di dapur mungkin ada tombol record untuk close up wajah, ada gambar kompor dan masakannya, ada tangan yang mengaduk, ada view jarak jauh, dia tampak lagi berdiri dekat kompor, itu kan shot. Tapi kan adegannya masih di dapur, ya kan? Nah, itu berarti gabungan shot itu membentuk satu scene, gitu. Atau nanti ada orang masuk sama terus ngobrol berdua, nanti mereka berdua ngobrol kelihatan di frame kamera satu, nah itu selama adegannya masih di dapur itu masih dihitung satu scene. Dari banyak shot gitu, ada shot wajah, ada yang ngobrol berdua, ada apa tadi, ada kompornya segala macam gitu ya. Itu shot dan scene. Berbeda dengan sequence. Sequence itu adalah gabungan beberapa scene membentuk alur konflik. Jadi ini hubungannya sama struktur cerita. Ya, misalnya contoh yang di bawah biar teman-teman nggak bingung. Sequence pergi ke sekolah. Situ bangun tidur. Berarti lokasi di mana? Kamar tidur dong. Ya. Terus udah gitu, scene 2 sikat gigi. Berarti sikat gigi lokasi di kamar mandi. Jadi mungkin ada adegan dia keluar dari kamar tidur ke kamar mandi. Lalu scene 3 itu sarapan. Mungkin sarapan dia di ruang tengah atau ruang makan ya. Terus scene 4 naik angkot. Berarti adegannya di angkot. Dan scene 5 gerbang sekolah. Nah, scene ini jelas beda-beda lokasinya kan. Scene ini beda-beda lokasinya, tapi mereka membentuk satu sequence, yaitu pergi ke sekolah. Itu alurnya itu, pergi ke sekolah gitu. Mungkin nanti setelah beres sequence pergi ke sekolah, ada sequence baru, misalnya sequence dipukuli mantan. Nah, mungkin di gerbang sekolah dia ketemu apa, endingnya dia dipukulin gitu, seperti itu. Jadi nanti ada sequence gitu, seperti itu. Jadi bahasa anatomi film tuh kayak gitu. Cuman supaya teman-teman nggak bingung, itu tadi perhatikan yang oranye deh, karena kita penulis skenario akan bekerja dalam kerangka scene. Kalau shot biasanya itu urusan kameramen. Sequence urusan kita sebagai penulis, cuman biasanya sequence itu jarang banget dibahas, kecuali kalau lagi pembahasan global sama sutradara atau produser atau pemain gitu. Kita bekerja dalam lingkup scene aja, udah cukup ya. Oke, nanti kita akan coba membuat scene ya. Berikutnya, oke, cara sebuah scene bercerita seperti yang saya bilang tadi, kita bekerja dalam lingkup scene, artinya harus kita pahami benar-benar tuh ya scene ini. Kita kembali ke sini, ke belakang dikit. Skenario itu adalah apa yang akan kita lihat dan apa yang akan kita dengar. Kembali ke sana. Apa yang dilihat dan didengar itu dalam satu scene aja dulu deh pikirnya, jangan dulu banyak-banyak ke yang lain-lain ya. Oke. Lalu, nah, scene bercerita cuma dengan dua cara, action dan dialog. Action adalah apapun yang nggak harus dibicarakan. Tokohnya masuk ke dapur kan nggak ngomong, dia bergerak, ya udah itu namanya action. Kalau dialog ya sesuatu harus dibicarakan, biasanya dia cuma berdiri aja atau duduk tapi ngobrol, nah berarti dia harus itu adalah sesuatu yang dibicarakan. Udah, action dan dialog itu aja. Itu membuat skenario itu sebenarnya ceritanya sangat sistemnya jadi sangat sederhana, karena teman-teman tinggal mikir ini kelihatan nggak di layar. Oke, kelihatan, ya udah berarti dia action.
Kedengeran nggak? Kedengeran berarti dialog. Gitu. Udah, sesederhana itu mikirnya. Ya, oke? Cara scene bercerita hanya action dan dialog. Nggak usah mikir yang rumit-rumit. Berikutnya, oke, contoh scene. Nah, ini contoh scene. Saya ini dulu. Teman-teman bisa lihat di contoh scene ini isinya cuma action dan dialog. Mana yang mana action? Action tuh yang mana sih? Apapun yang nggak dibicarakan. Dodi duduk di kursi sambil baca koran. Itu kan action. Kelihatan. Kebayang dong adegannya. Duduk di kursi baca koran. Simple. Kemudian masuklah Desi. Desi masuk. Itu action. Membawa secangkir kopi. Oke, dia bawa kopi. Meletakkan di depan Dodi. Itu kan aksi semua. Action, action, action. Ada yang perlukah penjelasan perasaan Dodi? Dodi duduk di kursi dan membaca koran. Saat itu dia tiba-tiba teringat pada hutangnya yang belum dibayar. Nggak usah, itu sih. Itu mah nanti aja. Kan itu urusannya perasaan. Perasaan nggak masuk kalau di skenario. Oke? Terus bagian Desi dan Dodi ini udah masuk dialog tuh. Desi ngomongin ada Babah Liong nagih duit kontrakan, terus Dodi membentak, ya. Terus baru kembali ke action. Dodi membanting koran lalu pergi, mata Desi berkaca-kaca. Apakah Desi sedih? Mungkin saja. Tapi kan nggak usah ditulis dia merasa sedih, nggak usah. Pokoknya mata Desi berkaca-kaca. Kenapa? Karena itu visual. Ya kan? Dia bisa dilihat di layar mata Desi berkaca-kaca. Udah. Ini contoh scene yang sangat sederhana. Tapi ini udah jadi di sini. Teman-teman bisa lihat korelasinya dengan ini. Scene bercerita hanya dari action dan dialog. That's it. Di sini kelihatan banget. Action itu yang mana, dialog itu yang mana. Udah. Ya. Nggak usah dipikir rumit-rumit. Teknis yang atas tuh yang ditebelin 15 INT rumah Dodi, ntar kita bahas. Yang paling bawah ada apa? Katu tuh di kanan tuh, ntar kita bahas. Kita fokus di tengah aja nih, Dodi sama Desi. Ah, udah. Action, dialog. Udah, itu aja. Oke? Buat teman-teman yang belum tahu format skenario, format penulisan, ya ini penulisan nanti kayak gini. Nanti habis gini kartu apa nih ulang lagi, biasanya nomornya berubah jadi 16. Biasanya ini berarti ini scene 16 gitu, seperti itu ya. Oke. Lanjut. Kita akan mempelajari. Nah, ini mungkin butuh catatan nih karena agak rumit nih mulai masuk teknis lah ya. Tapi sebentar kok. Ini semua apa sih? Nah, ini. Kalau nggak kelihatan bilang, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang nomor 1 itu nomor scene, itu yang angka 15, itu nomor scene. Ya. Itu sih nggak usah ini karena ya jelas scene 1, scene 2, scene 3 berarti dipisahnya per apa tadi? Per lokasi biasanya itu gampang lah. Ya. Nah, terus nomor 2 itu saya tandai kalau di sini INT. INT itu artinya interior. Interior, lawannya INT itu EXT, eksterior. Jadi kalau teman-teman mau bikin adegan di luar ruangan, pakainya eksterior, EXT. Kalau di dalam INT. Udah, loh kok rumit sih pakai begituan segala? Kenapa? Nah, kenapanya ini kita bahas. Jadi teman-teman paham. Interior eksterior fungsinya buat orang-orang lighting, lampu. Jadi begitu mereka baca naskah nih, mereka langsung tahu. Oke, scene 1 luar ruangan. Luar ruangan kayaknya nggak perlu lampu deh ya. Jadi mereka langsung menebak, bisa langsung tahu gitu. Mereka memang orang lampu gitu. Itu. Jadi interior, lighting, segala macam saat pembuatan produksi film itu interior dan eksterior beda. Itu buat kode buat mereka gitu. Udah, cuma 2, interior, eksterior, nggak ada lagi. Oke. Nah, nomor 3 itu disebut setting tempat. Ada 2 mazhab di sini, ya. Ada yang setting tempatnya 1, ada yang setting tempatnya 2. Kalau saya kebetulan mazhabnya 2. Makanya saya tulis 15 interior, rumah Dodi ruang tamu. Artinya ini menunjukkan bahwa lokasi besarnya tuh rumah Dodi. Tapi rumah Dodi ini kan ada banyak ruangan. Nah,
spesifik ruang tamu gitu. Takutnya kalau saya hanya bilang ruang tamu aja, itu bingung. Ruang tamu di rumah siapa? Takutnya bingung gitu. Atau kalau saya bilang rumah Dodi aja, takutnya bingung. Rumah Dodinya di mana? Ini di dapur, di kamar, di teras, di mana ini gitu. Ya udah, tulis dua-duanya, rumah Dodi, ruang tamu gitu. Tapi saya nggak menyalahkan kalau teman-teman nanti dalam proses belajar ketemu guru-guru lain, ketemu ya teman-teman lain yang mazhabnya satu setting, misalnya ruang tamu aja, boleh, itu sah-sah aja kok. Boleh, bukan berarti gaya ini yang paling benar, tidak. Bebas, bebas ya. Nah, berikutnya yang nomor 4 tuh setting waktu ya. Setting waktu itu sebenarnya kalau di luar negeri, luar negeri ya. Kalau pakai bahasa Inggris cuma dua bahasa Inggris, yaitu cuma day sama night ya, day sama night, siang sama malam. Tapi begitu kita pakai bahasa Indonesia, biasanya sering ada tuh satuan waktu lain kayak misalnya subuh, sore kayak gitu. Ya itu sah-sah aja, bebas gitu. Jadi itu sebenarnya lebih menunjukkan kembali lagi ke tadi ke tukang lampu, ke orang orang artistik, dekoratif, karena setting siang dan malam tuh menuntut lighting yang beda biasa. Jadi biar kode buat mereka. Seperti yang saya bilang tadi di awal, skenario itu sebenarnya alat kerja yang harus dipahami sama tim, sama sutradara, sama lampu, sama editor, sama kameramen. Jadi ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa langsung dibaca oleh pembaca kita, bukan, nggak kayak cerpen dan novel kan. Jadi ini apa ya, toolsnya skenario itu memang dirancang untuk mengerjakan karya lain, yaitu film gitu. Ini alat kerja gitu, ya. Jadi teman-teman mulai memahami ya, saya harap di sini. Berikutnya ada yang nomor 5 itu cast. Cast itu tokoh apa yang terlibat di scene tersebut. Jadi bisa aja berubah-ubah tiap scene. Tokohnya ya, bukan nama artisnya. Nah, di sini berarti castnya ada dua, Dodi dan Desi. Nah, sama teman-teman, ada dua mazhab juga. Ada orang-orang yang tidak suka pakai cast karena memboroskan baris. Jadi apalagi dia bilang ya artis yang terlibat kan udah kelihatan di dalam adegannya gitu. Iya sih, cuman kalau saya sih sukanya ini karena biar langsung kelihatan, oh si ini ternyata scene ini, karena artis kadang nandain, kalau ini kode buat artis dan sutradara biasanya, karena oh artis ini di sini dia udah nandain tuh, saya ada di scene 1, scene 8, scene 16, tanpa dia harus baca adegannya. Kadang kan adegan tuh panjang ya, oh dia udah tahu, dia tinggal baca castnya aja gitu, seperti itu. Oke, itu nomor 5. Nomor 6 adalah action, apapun yang dilakukan oleh aktor, apapun yang terlihat oleh mata. 7 dialog. Oke. Dialog ini apapun yang terdengar, apapun yang dibicarakan, apapun yang terdengar oleh telinga, itu dialog. Itu kita udah bahas dari tadi ya, action dan dialog. 8 disebut parenthetical, membentak kan, kalau di sini kan Dodi itu kan membentak, yang membentak si Desi ini. Parenthetical itu gampangnya gini, bagaimana cara dialog diucapkan. Makanya parenthetical itu kan isinya bisa membentak, berbisik, gagap. Jadi bagaimana cara Dodi mengucapkan dialognya, itu namanya parenthetical. Tuh, ya. Jadi banyak tuh, tapi fokusnya itu aja. Bagaimana cara dialog itu diucapkan, berbisik, gagap, membentak, lirih, kayak gitu. Tapi apakah tersenyum masuk ke dalam parenthetical? Enggak. Kenapa? Karena tersenyum itu terlihat di layar dan itu adalah action. Jadi kalau ada parentheticalnya, tersenyum, nyengir kayak gitu, menggosok hidung misalnya, enggak, no, itu bukan parenthetical, itu action. Cara menulis action ya seperti yang nomor 6, seperti itu. Kalau parenthetical itu sebenarnya adalah cara dialog diucapkan. Tapi kalau teman-teman mau mendalami skenario lagi dan ketemu kelas lain, ketemu guru lain dan sebagainya, ada orang-orang yang menuliskan action sederhana dalam parenthetical, yaitu tadi misalnya tersenyum, menoleh gitu. Ya udah, saya nggak nyalahin karena memang mazhab seperti itu ada. Silakan teman-teman mau ikut yang mana, silakan. Tapi kalau kita ikut aturan baku, parenthetical adalah cara mengucapkan dialog. Bukan adegan, bukan hal-hal ringan kayak mengangguk, menggeleng, kayak tersenyum, mengedipkan mata, bukan seperti itu. Gitu. Tapi kalau teman-teman nemu yang seperti itu, jangan disalahin, biarin aja. Karena ada yang menulis seperti itu. Oke. Terakhir nomor 9 adalah transisi.
Transitif menandakan perpindahan scene. Jadi scene itu diawali dengan header. Header itu kayak nomor scene yang atas itu yang ya, dan diakhiri dengan transisi. Dah. Nah, mengenai transisi ini juga ada orang-orang yang tidak suka pakai transisi karena katanya memboroskan baris. Sama aja. Cuman buat saya penting karena biar kita tahu di mana ending scene itu. Itu kadang-kadang kalau hanya ngandelin header terus ketemu header kadang pusing juga. Gitu. Ya. Oke. Saya harap sampai sini mulai muncul pertanyaan ya. Karena ini udah masuk ranah teknis. Berikutnya, oke. Berikutnya kita coba elaborasi teori yang tadi nih. Yang nah ini, isi skenario adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini? Nggak ada ya? Tapi masih pada bangun kan? Bangun nggak? Nah, bagus kalau bangun. Bagus. Takutnya udah malam gitu ngantuk gitu, aku ngandelin recording aja, ya udah sih nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Recordingnya nonton besok pagi, ayo oke gitu. Iya katanya kehapus recordnya, iya. Ya udah aku lanjut dikit lagi kok, ini dikit lagi, nanti kita langsung latihan aja, udah gampang, kata aku gampang. Oke, sampai sini tadi. Nah, sekarang kita langsung lihat ya bagaimana sih cara menguraikan ide sampai jadi satu scene. Oke. Ini. Nah, kembali kepada teori simple ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Misalnya kita membayangkan adegan seperti ini. Ini saya pakai tulang aja nih kayaknya. Ini kan jelas nih, seorang lelaki duduk di kursi taman sambil memandang seekor anjing yang sedang menggonggong. Adegannya jelas banget. Seorang lelaki duduk di kursi taman memandang seekor anjing yang sedang menggonggong. Udah kan? Ini adegan yang kebayang di kepala kita. Oke, bagaimana menuliskan ini jadi sebuah scene sederhana? Adegan ini kita elaborasi seperti ini. Oke, perhatikan. Duduk di kursi taman. Berarti ini scene 1. Karena dia taman, dia eksterior dong. Iya dong, eksterior. Lalu mungkin lokasinya taman ya, city park or something gitu. Terus waktunya siang hari lah. Atau kalau mau buah malam juga boleh. Pertama tentukan headernya dulu. Dari adegan yang kita bayangkan ini, seorang lelaki duduk di kursi taman. Oke. Berarti dia scene 1, eksterior, taman, siang hari. Dah. Pertama headernya jadiin dulu ini. Nggak mau pengen interior ya, jelasin kenapa interior ada taman di dalam ruangan kayak apa sih. Nggak, taman pasti eksterior lah. Udah nih headernya jadi, ini baru header nih, tapi kan udah aman nih tuh. Terus kita struktur adegan. Nah, kita bicara struktur adegan sekarang nih. Scene sesederhana apapun, itu strukturnya ada awal, tengah, dan akhir. Oke. Awal itu ketika adegannya dimulai, lalu biasanya di bagian tengah itu ada dialog dan sejenisnya, atau ada monolog, ada VO. Kalau di sinetron biasanya kan ngomong sendiri, biasanya kan VO. Dan endingnya, bagaimana endingnya bagaimana scene itu berakhir, gitu. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita back dulu ke belakang ya. Kita back dulu. Nah, Dodi, Desi. Nah, di Dodi Desi juga ada nih. Lihat warna yang di sebelah. Ada warna kuning, ada ungu, ada merah. Nah, itu juga sama. Jadi awalannya itu warna kuning tuh, yang Dodi duduk, Desi masuk bawa kopi, dan sebagainya. Itu awalan scene. Struktur awalan. Bagian yang ungu itu bagian dialog mereka. Itu biasanya di situ konfliknya dibicarakan,
masalahnya dibicarakan. Apa sih tujuan scene itu ada? Mau menyampaikan pesan apa? Gitu. Lalu bagian yang merah tuh endingnya, bagian akhir scene itu yaitu Dodi membanting koran lalu pergi, lalu mata Desi berkaca-kaca. Itu bagian akhir dari scene itu. Sebelum nanti masuk perpindahan scene. Ini juga sama. Nulis scene sederhana apapun, tetap pakai rumus awal, tengah, akhir. Misalnya gini, dari adegan sederhana ini, seorang laki duduk di kursi taman memandang seekor anjing yang sedang menggonggong. Dia mesti dituliskan dengan struktur awal, tengah, akhir. Kenapa? Karena kalau nggak pakai ini, kecenderungannya scene itu tidak akan menggerakkan konflik, juga tidak akan kayak orang tuh akan, ini tujuannya apa sih scene ini gitu. Sorry, teman-teman pernah nonton sinetron, aku nggak akan nyebut judul ya, tapi ada adegan-adegan yang kayak misalnya tokohnya tuh ngobrol nggak tentu arah, nggak jelas arahnya kemana, tapi tahu-tahu scene-nya berganti ya udah. Gitu. Itu kita nggak pernah tahu. Dan di sinetron tuh banyak adegan yang kayak gitu, banyak bahwa ini tahu-tahu ngobrolin apa gitu, tahu-tahu ngobrolin terus kayak udah gitu udah aja scene-nya berakhir nggak jelas. Nah itu yang salah satunya kenapa nulis scene sederhana itu harus pakai struktur yang 3 ini supaya tujuan scene itu jelas. Apa sih yang mau dibicarakan di sini? Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Struktur adegan awal, contohnya ini seorang laki menghampiri kursi taman, duduk di sana, lalu ada anjing datang menghampiri, laki itu memandangi si anjing, wajahnya senang, wajah laki itu. Lalu bagian tengahnya mungkin dia akan ngobrol dengan anjing itu, monolog sih tidak apa-apa, tapi setidaknya kita tahu mungkin dari dialog itu teman-teman mau menggambarkan karakter, mungkin mau menggambarkan, nah di sini waktu yang saya teman-teman mau menggambarkan bahwa laki itu sedih gitu. Nah, mungkin dia akan ngomong, mau main, yuk main lempar tangkap yuk, aku lagi sedih nih. Bisa aja dia ngomong kayak gitu, jadi menunjukkan bahwa oh dia lagi sedih ternyata. Ada informasi buat penonton segala macam. Nah itu mungkin di situ di bagian yang tengah. Nah di bagian akhir adalah bagaimana scene itu berakhir, lalu anjing itu pergi, laki itu memandang kepergian si anjing, wajahnya kecewa. Itu endingnya gitu. Jadi tetap ya, struktur ini harus ada. Nanti ketika kita ngerjain tugas, saya pengen lihat ada struktur ini. Oke, udah. Dari ide yang sederhana tadi, ini seorang laki duduk di kursi taman, memandang seekor anjing yang sedang menggonggong. Kita tentukan headernya, kita bikin adegan dengan struktur ini, awal, tengah, akhir. Udah jadi satu scene. Tuh, oke. Sebentar, apakah lanjutannya ada? Oh, bahasa skenario tidak. Bahasa skenario tidak akan saya kasih sekarang. Kita akan memulai latihan yang sangat sederhana. Bahasa skenario itu sering bikin orang lain takut. Tapi, sebentar. Saya mau tunjukin gimana cara bikin format skenario. Oke. Jadi, teman-teman, kalau membuat skenario itu ada banyak software sebenarnya. Jadi, sorry itu saya maaf banget ya, tapi memang karena tadi ada format khusus yang harus dipenuhi, ya. Ini sih mohon maaf banget ya. Nulis skenario harus pakai komputer atau laptop. Itu harus pakai komputer karena di HP nggak mungkin. Iya ada, saya tahu ada aplikasi-aplikasi menulis skenario di HP, tapi biasanya nggak maksimal. Ada aja kesalahan formatnya, gitu. Nah, saran saya selalu menyarankan ini ke teman-teman yang tidak punya laptop atau tidak punya komputer adalah satu, pinjem. Karena mau nggak mau harus gitu, karena ada format yang harus disesuaikan gitu. Kalau di HP nggak akan kejar, pinjem ke teman, pinjem laptop bentar lah mau nulis skrip gitu. Ngerental, mungkin di warnet, mungkin di tempat fotokopian, mungkin ada rental komputer gitu. Harus. Atau saya pernah nggak pernah, saya sering megang kelas di mana ada member kelas itu yang sama sekali nggak punya akses komputer, tapi dia punya HP. Oke. Saya suruh dia nulis action dan dialognya di HP. Tapi terus dia harus minta tolong temennya. Teman satu tim itu, satu kelas itu untuk tolong ubah jadi format skenario dong. Jadi ada kerjasama tim. Gitu. Nah, kenapa saya sering melakukan itu? Ada dua alasan. Yang pertama ya tadi, skenario itu mau nggak mau harus mengikuti format yang ada gitu. Dan untuk itu harus diupayakan. Apakah harus pakai
laptop pinjaman apa segala, komputer pinjaman ya harus gitu. Yang kedua, seperti saya bilang di awal, bikin film itu terutama scriptwriter tuh kerja sama tim. Nah, saya berharap kalau mereka terbiasa saling bantu gitu, kerja sama timnya akan terbangun dengan sendirinya gitu. Nah, makanya teman-teman di sini nanti saya harap pas mengerjakan tugasnya, kalau ada yang kesulitan akses komputer, saling bantu ya. Bikin action dan dialognya dulu nih di HP nih, terus kirim tuh ke teman yang dipercaya itu, terus suruh dia bikin formatnya, bantuin bikin format lah gitu. Seperti itu. Jadi karena pas ngumpulin tuh formatnya harus sesuai. Oke? Nah, untuk membuat skenario, itu software yang paling banyak digunakan oleh orang itu ada dua. Satu namanya Final Draft. Itu Final Draft itu standar Hollywood ya. Satu lagi namanya Celtic. Kebetulan saya sekarang akan memperagakannya Celtic. Loh, tapi saya nggak punya Celtic, saya nggak punya Final Draft. Kalau nginstal pun susah. Nggak masalah, ada Microsoft Word. Ya, senjata kita, senjata sejuta umat, itu Microsoft Word. Kenapa? Microsoft Word itu bisa dibuka dimanapun, itu sangat memudahkan. Makanya sinetron pakainya itu, Microsoft Word. Ya, sinetron pakainya itu teman-teman. Kenapa? Karena saya nulis di Bandung nih misalnya, tapi sementara syutingnya di Jakarta. Orang yang di lapangan syuting sana harus bisa buka naskah saya dengan mudah. Naskah saya harus bisa langsung di print atau diperbaiki di lapangan. Makanya harus pakai software sejuta umat aja udah gitu. Sekarang saya tunjukin dulu, saya mau sharing gimana cara bikin yang di Microsoft Word. Kita main manual aja dulu, ya. Kita main manual dulu. Saya stop share yang ini, saya share Microsoft Word. Atau ada pertanyaan dulu nggak? Sok, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Ada, Kak. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini bisa banyak belajar ya. Ternyata luar biasa gitu ya, karena ini bagi saya merupakan ilmu baru dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi yang pertama itu kalau seorang scriptwriter itu kan hanya menulis skenario gitu ya. Kalau yang menentukan alur ceritanya itu siapa gitu. Itu yang pertama. Kemudian ketika cerita itu diambil dari sebuah novel atau sebuah cerpen, itu cara penulis skenario mempertahankan originalitas cerita itu gimana gitu. Karena saya pernah ini ya baca sebuah novel gitu ya, dan ketika melihat filmnya itu kok kayaknya beda gitu, lebih seru ketika membaca novelnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tantangan terbesar menjadi seorang penulis skenario itu apa aja? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Langsung aja ya, langsung udah 3 pertanyaan langsung ini. Ya. Siap, Kak. Silakan. Oke. Yang kalau ini kalau saya salah mencerna pertanyaannya, bantuin ya. Saya yang nomor 1 itu yang bikin plot dan kerangka siapa gitu. Benar nggak itu pertanyaannya ya maksudnya ya? Iya, iya. Oke. Jadi gini, sebenarnya itu penulis skenario juga yang bikin. Sebenarnya ya, kalau seharusnya itu karena kita menguasai, memang sudah pekerjaan kita lah memahami struktur cerita termasuk kerangkanya gitu. Tapi dalam standar industri ini, kalau kita bicara FTV, kita bicara series yang di view di Netflix kayak gitu-gitu, atau sinetron kejar tayang, supaya lebih cepat ada orang yang bikin kerangka dan plotnya. Ada orang yang namanya plotter khusus. Tapi sebenarnya dan plotter sama si penulis ini harus udah match banget. Artinya kalau bikin adegan seperti ini, kita penulis harus langsung, oh ini maksudnya ini ya arahnya gitu. Tapi sebenarnya itu tugas penulis sebenarnya.
biasanya dalam produksi film panjang, dalam produksi film-film pendek komunitas segala macam di mana nggak banyak sumber daya orang, penulis skenario yang bikin itu. Dan memang itu sudah tugas penulis skenario biasanya. Kalau sampai plot dan skrip dipisah, plotter dan drafter itu dipisah, namanya drafter ya kalau penulis skrip ya. Kalau di industri itu biasanya karena ngejar waktu aja gitu. Jadi biar cepet gitu ngertiinnya. Jadi kalau sebenarnya itu tugas kita bikin plotnya. Bahkan kita itu tugasnya itu harusnya dari bikin premis, sinopsis, kerangka itu kita gitu harusnya sampai jadi skenario itu kecuali kalau waktunya pendek dan memang skalanya udah industri, ada orang yang mengerjakannya beda lagi. Oke. Terus saya banyak tantangan terbesar aja kali ya. Tantangan terbesar jadi penulis skrip adalah mendapatkan tim. Itu tantangan terbesar. Kalau untuk teknis gampang, kelas skenario sekarang banyak, googling juga bisa gitu, bisa banyak. Lomba skenario banyak gitu, tinggal cari aja. Kalau aku pengen nulis skrip, dikirim, menang ya udah. Paling susah tuh nyari tim. Kenapa? Nyari tim produksi maksudnya ya. Karena tanpa keberadaan tim produksi, skenario kita nggak akan bunyi, akan tersimpan di laptop selamanya. Seperti yang saya bilang tadi, skenario itu bukan sesuatu yang bisa langsung dinikmati. Jadi ketika untuk menikmatinya, itu benda harus jadi film dulu. Nah, menjadikannya film itu kita harus nemu sutradara lah, nemu kameramen lah, nemu artis lah, itu yang susah. Gitu. Banyak saya lihat penulis skenario yang jago lah, tapi karena dia nggak punya tim, ketika dia punya ide cerita, ini nggak bisa kemana-mana ceritanya. Gitu. Makanya saya menyarankan buat teman-teman di sini, kalau mencoba bikin skenario, sekalian nanggung lah, bikin tim produksinya juga lah, sekalian aja. Karena memang itu yang diperlukan. Kalau nggak ada itu, skenario teman-teman berhenti, di print, dicetak, atau disimpan di laptop, udah, gitu doang, gitu. Bikinlah film sederhana dengan budget yang murah. Nggak punya kamera yang bagus, nggak apa-apa, pakai kamera HP aja. Yang penting ada dulu. Nggak punya lampu, nggak bisa ini. Ya udah syutingnya siang-siang, pas cuacanya cerah, jadi nggak butuh lampu. Banyak yang bisa diakalin. Bikin adegannya siang semua gitu, bisa. Ya, apapun yang penting skenario itu harus jadi film, dan untuk itu butuh tim produksi, dan itu yang tersulit. Itu kalau novel cerpen mah gampang, ketik, kirim, terbit banyak, media banyak, bisa langsung dimuat gitu. Ya, itu yang buat saya yang paling sulit. Saya juga pengalaman sih ini pernah punya tim, kerasa begitu timnya bubar, udah susah gitu nulis skrip, kok nggak ya berhenti aja gitu, nggak. Makanya saya nulis sinetron, salah satu enaknya masuk ke industri itu loh teman-teman. Jadi paling enggak saya nulis skrip, udah tahu skripnya bakal jadi film, udah ada orang yang siap memfilmkannya gitu. Salah satu keunggulan bisa masuk ke industri itu walaupun ya sinetron, ya FTV, ya nggak apa-apa, skripnya tapi dapet gitu. Bakal jadi film, itu ditonton juga gitu, itu keuntungan. Oke. Terus yang pertanyaan kedua nih menarik nih, saya akan jawab sesingkat mungkin aja ya. Ini pertanyaan yang ya jadi kegelisahan banyak penulis sih sebenarnya. Kalau kita mau mindahin ya dari novel gitu ke film gitu, kayak mempertahankan originalitasnya gimana, itu tantangan banget. Kenapa? Karena saya mau bicara dari sudut pandang penulis prosanya dulu deh, penulis novelnya dulu, penulis cerpennya dulu ya. Sebagai penulis cerpen atau penulis novel yang dapat rezeki nih, Mbak, novelnya mau kita filmin ya gitu, seperti itu. Kita mesti nyadar bahwa novel dan film medianya berbeda. Novel bicara dengan teks, dengan dengan huruf-huruf gitu. Kalau film dengan audiovisual. Perbedaan dua media itu aja menuntut adegan yang beda. Gitu. Jadi memang kita sebagai penulis novel memang harus ikhlas gitu ketika novel kita difilmkan, itu akan ada adegan yang dipotong pasti, karena
ini kalau dijadiin film nih nggak akan bagus gitu, secara visual nih nggak bagus gitu, apalagi adegan-adegan yang berkaitan sama monolog perasaan. Nah udah gitu sih, udah itu akan dihabisin, itu akan diganti itu pasti, karena monolog perasaan itu divisualkan susah. Kayak tadi dia merasa sedih, ya kalau dicerpen di novel tinggal ditulis kan, kalau di film enggak, untuk sedih aja tuh dia mesti, mungkin dia mesti memandang haru ke foto tua di dinding, fotonya mesti ditunjukkan, lalu ada air matanya mengalir, terus dia ngambil sapu tangan, itu udah adegan itu cuma satu kata, sedih doang gitu. Jadi ada kerumitan sendiri ketika kita memindahkan medianya. Nah, maka bicara originalitas, yang dicari adalah, ini gimana nih supaya ceritanya tetap original? Biasanya yang dicari adalah uh, kerangka besarnya. Yang saya bilang tadi, sequence. Nah, sequence-sequence itu biasanya masih ada, bahwa sequence ini gitu. Paling tidak ceritanya terbentuk gitu. Tujuan dari si penulis novelnya itu juga tersampaikan lewat film. Itunya tidak akan berubah gitu. Yang berubah mungkin adegan-adegannya atau apanya, itu adalah keharusan sih, nggak bisa dihindari, karena itu karena itu perubahan media. Yang harusnya tidak berubah adalah pesannya. Jadi kalau bukunya atau novelnya itu pesannya adalah A, maka filmnya pun harus menimbulkan pesannya A juga gitu. Seperti itu. Itu yang idealnya disebut originalitas, itu seperti itu. Kalau masalah adegannya berubah, kalau masalah kok bukunya lebih seru, ya itu memang nggak bisa dihindari gitu. Memang itu sih akan terjadi reduksi-reduksi kayak gitu karena ada perubahan media gitu. Nah, tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi di pertama, bahwa sebenarnya mau itu bentuknya novel, mau itu bentuknya cerpen, mau itu bentuknya apa, ya puisi, mau bentuknya skenario film, skenario teater, apa segala gitu, itu hanyalah cara kita sebagai penulis untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi misalnya itu yang harusnya kita pahami, dan mudah-mudahan jadi bisa bikin kita lega ketika melihat, aduh ini kok novelnya seru tapi filmnya gini-gini aja ya gitu ya. Tapi kita lihat, mungkin ada penonton film yang tidak baca novelnya. Mungkin memang ada loh orang-orang yang nggak suka baca, sukanya nonton film. Nah, mungkin pesan ini jadi akan tersampaikannya ke mereka. Mungkin kalau kita bertahan ini harus jadi novel aja, mungkin jadi pesannya nggak jadi menyebar gitu, seperti itu. Saya ngelihat gini, saya pernah punya cerpen judulnya Kartok Lewang Harus Masuk Surga. Itu dimuat di basabasi.com. Itu punya Mas Joni Aryadinata ya. Teman-teman tahu itu. Tapi itu cerpen. Berapa sih pembacanya? Anggap 100, 200, 500, 1000 orang. Ya udahlah ya. Tapi itu membaca cerpen. Satu waktu ada teman saya, aktivis teater, dia bilang, "Dra, ini cerpen aku jadiin naskah panggung aja kali ya." Boleh. Terus dia ubah tuh. Dan itu berubahnya banget. Jadi bahkan dialognya ada yang sampai berubah. Tapi ya udah biarin aja, ketika saya lihat, oh tapi pesannya nyampe kok. Ya udah. Akhirnya ditonton tuh. Ada 400 orang penontonnya tuh. Waktu lagi acara intihan di sebuah sekolah kayak gitu. Ada itu 400 orang itu, saya jamin nggak pernah baca cerpen yang di basabasi.co. Saya yakin itu anak-anak itu nggak pernah baca, tapi mereka mendapatkan pesan yang sama. Nah, itu paling, kalau kita bicara originalitas karya, itunya deh yang dikejar. Sequence-sequence-nya, pesan-pesannya minimal itu yang sama. Perkara ada perubahan dialog, perubahan adegan, ya udah nggak apa-apa, itu resiko perubahan media gitu. Dan kita kalau kebetulan lagi jadi penulis kayak yang disuruh mengadaptasi sebuah novel, itu juga yang harus kita pikirkan. Baca dulu novelnya, pesannya apa nih? Adegan ini pesannya apa? Adegan ini apa? Adegan ini kenapa harus ada? Penting nggak nih adegan? Kalau nggak penting bisa dibuang, kalau penting harus diambil. Jadikan itu skenario dengan tujuan yang tadi, supaya pesannya A tetap A. Gitu. Seperti itu aja sih kalau saya. Ya, mudah-mudahan memuaskan, kalau nggak bisa tanya lagi. Silahkan. Ya, alhamdulillah jelas sekali Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ada yang lain?
Udah ya? Kalau udah kita langsung praktek nih. Ya. Langsung praktek aja nih, Bu. Bu Momod. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, ini sudah ada yang tidak ada yang lagi bertanya Kak, langsung aja nggak Oke, apa-apa. kita langsung praktek. Format ya, format ini format penting. Oh ya, tadi kita dengan Microsoft Word ya, supaya ini jadi apa? Senjata sejuta umat. Kita dimanapun bisa bikin skenario. Oke, saya share screen dulu. Teman-teman perhatikan baik-baik karena nanti tugasnya adalah di Microsoft Word. Saya nggak minta teman-teman nulis buat apa? Pakai software-software lain nggak? Microsoft Word aja. Sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Bagus. Saya gedein dikit. Nah, ini kayaknya. Dah. Oke, pertama ini apa ya? Teman-teman mungkin pakai Windows yang pakai Word yang beda-beda ya, ada yang versi tahun 2013 atau 2016, yang 2020 segala macam gitu. Itu teknis banget. Yang diperhatikan adalah karena pengaturan tetap standar sih. Jadi pertama kita atur dulu kertasnya lah. Page layout itu biasanya ada yang sukanya A4, ada yang sukanya letter, ada yang gimana ini ya, gimana kesepakatan aja lah gitu. Ada yang tapi kalau kita anggap A4 lah dulu ya, kita anggap A4 dulu deh. Kalaupun mau diubah ke yang lain-lain boleh, ke legal, ke letter boleh. Kita A4 deh. 4, ubah dulu ininya 4. Terus marginnya default aja deh. Ya, marginnya default aja, biasanya 2,5 kali 2,5, 2,5, 2,5 ya udah. Tapi kalau misalnya ada yang teman-teman pengen pakai format yang 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, ya udah boleh deh gitu. Tapi memang lebih aman kalau default karena ini hubungannya sama apa tadi? Durasi. Biar 1 menit 1 halaman. Udah, biar gampang. Jadi defaultnya gini aja. Ya, ini tuh dapat 2,54-nya dari mana deh ukuran mesin tik ini. Jadi udah diatur komputer itu buat menyamakan mesin tik gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau saya biasanya mengatur semuanya ini saya blok dulu Ctrl A biasanya. Sudah dapat blok, saya atur saya pilih no spacing biasanya biar nggak spacing. Oke ya, ini aja. Hurufnya apa? Hurufnya apa ya untuk apa namanya? Ada yang tahu hurufnya apa? Huruf untuk apa? Skenario itu adalah, yo ada yang tahu nggak? Ini, Courier New. Courier New. Courier New. Ini udah standar ya. Ini Courier itu huruf pesintik loh. Jadi Courier New 12. Itu udah basicnya Courier New 12. Saya ulangi ya. Courier New 12. Courier New 12, page layoutnya A4 atau boleh disesuaikan, marginnya normal. Udah. Ininya saya ubah ke no spacing biasanya sebelah sininya nih. No spacing. Oke. Oke, sekarang kita buat headernya. Headernya misalnya 01 apa? Interior dapur siang hari. Di bold aja. Udah jadi ini headernya. Biasanya dikasih garis bawah mungkin ya, atau nggak mau, aku nggak mau dapur harus jelas nih.
Ya udah, rumah siapa? Wati misalnya, dapur. Rumah Wati dapur siang. Udah gini, udah ini header. Ini siap header dulu ya. Lalu case-nya misalnya di sini ada Watinya sendiri, terus ada Doni, ada ya udah 2 aja lah. Boleh ada Dudung, ada Budi, siapapun lah ada di situ, semuanya ada boleh. Itu 2 aja lah. Kesin pendek kok. Ini kelihatan semua kan? Kalau nggak saya gedein lagi nih. Udah Kak. Kelihatan nggak? Oke. Ya udah ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke adegan pembuka. Nah, bayangkan ini kan sebenarnya harusnya udah ada plot adegannya, udah ada ya aslinya nih. Kita kan nggak bicara itu sekarang. Udah gitu kita masuk adegan pembukanya nih. Misalnya adegan pembukanya adegan pembuka tuh maksudnya gini, bukan berarti tokohnya masuk ruangan, bukan. Tapi ketika kamera masuk ruangan, apa yang pertama kelihatan? Ingat, skenario adalah apa yang dilihat dan apa yang didengar. Iya, coba ada yang mau usul adegan pembukanya apa? Ada yang mau usul nggak? Harus berkaitan sama Doni dan Wati. Apapun, bebas. Mungkin Wati bawa dari pasar mungkin Kak, masuk dapur. Good. Oke, Wati masuk dapur. Ini dapur ya? Iya. Wati masuk ke dapur membawa belanjaan. Oke. Visual, pulang dari pasar, dia berkeringat, tampak lelah. Kelihatan dong kalau wajah lelah tuh bisa lah gitu. Bajunya robek-robek, nggak gitu, nggak. Ini ke pasar, bukan. Terus membawa belanjaan, atau lah 2 kantong belanjaan, boleh tuh. Pokoknya apapun yang terlihat aja, tampak lelah. Terus Wati meletakkan kantong belanjaan di dekat kompor. Terus aja apapun yang terlihat di layar, tulis saja suka-sukanya. Lalu dia mengambil air dari galon, dari dispenser. Gaya nih, galon dari kendi. Nah, dari kendi. Lalu meminumnya langsung dari kendi. Wah, preman sekali ini. Gak apa-apa, ini adegan gitu. Udah tuh, minum dari kendi kan. Wah, gitu kan. Bayanglah adegannya tuh, bayanglah. Terus saya sebenarnya nggak terlalu suka kalau ada monolog. Jadi saya harus memasukkan Doni di sana. Lalu masuk Doni. Dia melihat Wati, langsung melihat dong. Terus Doni, nah ini udah, anggaplah ini ya, anggap biar gampang saya, Doni mengerutkan kening. Ingat, dia mengerutkan kening. Perkara perasaannya, apakah dia tidak suka atau apa, itu jangan dikasih tahu. Dia mengerutkan kening. Itu kan visual, ya kan? Akan jadi salah ketika saya tambahkan ini. Dia merasa heran. Ini salah. Ini kan perasaan. Kalau dia heran, tunjukkan entah pakai cara apa. Entah pakai apa, ada dialog yang bilang, nah misalnya dia dialog nih, saya Doni langsung, nah ketika dialog, saya tulis dulu dialognya ya. Doni, heran deh, bisa-bisanya kamu masuk rumah langsung nyelonong aja, misalnya gitu. Berarti dia heran, jelas. Tapi kita tampakkan keheranan itu dia dialog gitu. Mungkin Wati menjawab, biarin aja, jangan sok ngatur. Dah. Nah, ini kan dialog nih 2 nih. Nah, sekarang aku kasih tahu gimana caranya memformat dialog. Pertama, ini blok dulu nih dialognya nih. Blok dulu ya. Yang paling gampang adalah
yang paling kelihatan biasanya sih tarik aja ini, tarik sampai anggaplah sorry, ini bentar. 1, 2, 3. Jadi kalau teman-teman di komputernya ada tab ya, tab di keyboardnya ada tab, itu tabnya ditekan increase indent namanya nih, tapi ini juga sama, dia tekan 3 kali juga, cepret 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 gitu. Dah, sama tuh, efeknya sama, terserah mau yang gimana ya. Kalau saya sih sukanya ini, saya sukanya ini, depannya udah dapet nih. Oke, kalau misalnya teman-teman mau, saya sih orangnya suka tantangan, ya udah geser ini berarti nih sampai kurang lebih 4 lah, 4 cm-nya ada angka 4 kan, 1, 2, 3, 4, nah kurang lebih situ. Depannya nih, baru depannya, belakangnya belum. Belakangnya tinggal disesuaikan, kalau depannya 4, ya belakangnya 4 juga. 1, 2, 3, 4. Dah, dapet nih di sini. Sorry, kok ini nggak berubah ya? Oh iya, ini belum. 4 sama mana ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kayak gini. Ini doninya ditengahin biasanya. Udah, ini doang. Nih, kayak spread. Nah, udah formatnya gini. Ini format dialog. Ya. Tadi kita udah tahu ya, kalau ini bagian opening atau pembuka adegan gitu. Terus ini bagian tengahnya. Nah, bagian akhirnya misalnya kita pengen mengakhiri scene ini, Wati langsung keluar dari dapur, tidak menoleh lagi ke ini langsung ini. Ini ketarik, sorry. Tidak menoleh lagi ke Doni. Nah. Tampak Doni Renung sendirian. Udah, ini scene yang sederhana kok. Nah, gimana kalau namain parenthetical? Misalnya tadi, ucapannya sambil ketus bisa. Ya udah, selesai parenthetical. Itu. Ini manualnya ya. Kalau kita mau tambah transisi, saya belum ngasih belum ngasih materi soal transisi, tapi sementara kita pakai cut to namanya. Itu aja dulu. Ini transisi paling basic. Posisi transisi itu adanya di paling kanan. Jadi dia itu, nah di sini posisinya. Setelah transisi apa? Nah, biasanya setelah transisi ada header baru gitu. Misalnya header barunya di sini. Nah, ini berarti scene 2. Scene 2 misalnya eksterior sumur misalnya, rumah Wati, masih rumah Wati ini. Tapi di sumur siang-siang Wati sendirian misalnya, atau Wati sama Markona. Jadi begitu Wati keluar, dia ketemu Markona tuh di luar tuh gitu misalnya. Nah, itu adegan seperti itu. Nanti ketik sampai transisi terus masuk scene 3 gitu. Masuk scene 3. Scene 3 terserah mau di mana. Balik lagi ke interior, rumah Wati atau jangan rumah Dudung misalnya. Tapi rumah Dudungnya di mana? Di sumur itu. Di sumur itu dalam ya. Di kamar misalnya. Kayak gitu-gitu. Terus, gitu aja terus adegan-adegannya disusun sampai sederhana sih kayak gini. Oke. Ada yang nggak jelas di bagian format? Kak mau tanya, misalkan itu kan
dari adegan Doni, dari adegan percakapan itu kan misalkan dari Wati, jangan sok ngatur-ngatur gitu misalnya. Terus tiba-tiba ada percakapan lagi dengan Doni, tapi shotnya berbeda gitu. Berarti nanti ngisi ada pengantar juga, tapi belum di akhir gitu. Apa gimana? Pindah lokasi nggak? Enggak Kak, misalnya tetap di dapur gitu. Cuman beda pengambilan, itu masih dikasih pengantar lagi. Nggak usah. Gini aja. Nggak usah. Langsung aja gini. Langsung aja misalnya terusin aja dialognya. Misalnya kita mau bikin dialog lagi nih, Doni nih. Doni gitu. Doni. Misalnya dia ngomong bukan gitu, bukan ngatur. Tapi kan orang ada sopan-sopannya misalnya gitu ya. Terus Wati tiba-tiba mau ngomong lagi apa gitu, Wati itu mau ngomong lagi, tinggal tambahin aja terus ini perkara shot itu kita jangan pusingin, paling tidak sekarang jangan dipusingin gitu. Terus aja nih dialog bisa panjang nih sampai akhirnya endingnya dia keluar dari dapur gitu. Perkara shot nanti aja itu urusan kameramen sebenarnya. Kita yang penting adalah ceritanya jalan, itu aja gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Aku mau tunjukin skenario-nya Ikatan Cinta, mau nggak? Boleh. Biar lihat ya kalau yang aslinya gimana sih skenario tuh gitu. Tapi nggak akan kubagi. Lihat aja gitu. Aku pilih episode lama biar nggak spoiler. Salah. Nanti ya, bentar saya cari dulu. Nggak ada pertanyaan lanjutan? Oke. Apa saya tunjukin ini ya? Scene plotnya ya? Bentar. Scene plot. Oke, fine. Udah jam 9 lebih nih. Oke, aku share bentar ya yang ini biar teman-teman melihat scene-scene yang pendek dan simple tadi ternyata bisa jadi gini ya ternyata gitu. Aku coba share episode 1001 aja deh. 1001 kan udah jauh banget ya. Itu sekarang udah 1000 berapa tuh? Share screen, bentar. Habis ini kita akan masuk yang Celtic, terus kita masuk tugas, udah teman-teman istirahat.